sedang menangani perkara 170 yang menimpa kepada rekan-rekan kita dari driver online. Itu dari beberapa aplikator, mulai dari Grab, Gojek, kemudian Maxim, dan beberapa aplikator lain. Itu dengan kronologi yang semulanya itu rekan ojol itu adalah korban dari peristiwa ini. Kemudian dari korban ini beralih menjadi tersangka karena adanya solidaritas dari kawan-kawan ojol yang kebablasan. Begitu Bang Nasir. Oke. Bisa diceritakan sedikit Pak di rangkaian ceritanya seperti apa biar ibaratnya ya ini mengedukasi juga ke masyarakat tadi bahwa oh ternyata seperti ini rangkaiannya. Ya. Jadi awal mula kejadian itu ada satu antrian di salah satu SPBU di Semarang. Kemudian rekan-rekan ojol ini pada saat mengantri itu ada antrian konsumen lain yang sedang mengantri dan sudah diisi BBM-nya. Namun begitu selesai mengisi, orang ini tidak bawa uang. Akhirnya menghambat antrian-antrian yang lain. Dari situ kemudian si ojol ini minta sama konsumen dari pengisi BBM tadi untuk geser. Nah dari obrolan ini kemudian mereka bertiga ini tersinggung terhadap si ojol ini. Terjadilah peristiwa pemukulan. Nah dari pemukulan itu kemudian di situ rekan-rekan ojol yang lain itu memvideo dan merekam aksi kejadian tersebut. Kemudian oleh mereka itu di-share ke grup-grup teman-teman ojol. Nah dari sinilah masalah itu kemudian meluas. Terkait perkara 351 itu dilaporkan di Polsek Kedulungan. Kemudian terkait perkara yang kemudian ojol menjadi pelaku ini dilaporkan di Polrestabes. Jadi dari rangkaian tersebut bahwa karena memang solidaritas yang selalu oke lah mereka solidaritas tapi mungkin kebablasan itu sendiri akhirnya mengakibatkan adanya serangan balik dan mengakibatkan ada korban. Sampai meninggal dunia. Itu pada saat kejadian penganiayaan terhadap ojolnya itu sudah dilaporkan? Sudah. Jadi terhadap penganiayaan terhadap si ojol tadi kita laporkan di Polsek Kedulungan dengan pasal 351 KUHP dan sudah ditindaklanjuti. Namun kemudian dari pelaporan ini sedang berjalan, tiba-tiba rekan-rekan ojol ini melakukan solidaritas. Terjadilah peristiwa di wilayah lain yang masih dengan perkara yang sama, yang sampai dengan pelaku yang semula menjadi pelaku 351 sekarang menjadi korban atas peristiwa ini. Jadi pada saat mungkin gini Pak, kalau saya menyimak kenapa misalnya di ojol ini menyerah, mungkin dikarenakan tidak adanya, apakah memang tidak adanya sebuah perdamaian misalnya, atau misalnya apa ya, setidaknya permohonan maaf lah pada saat mereka sudah melakukan pemukulan terhadap ojol ini sendiri, sehingga kan dilaporkan juga kan ke Polsek. Apakah tidak ada perdamaian dari pihak yang sekarang malah menjadi korban? Ya, awal mula kejadian tersebut ini kan karena dilatar belakangi emosional, kemudian kedua belah pihak tidak ada perdamaian. Yang menjadi korban pemukulan tadi kemudian visum dan melaporkan ke Polsek Kedulungan. Namun dari rekan-rekan ojol tadi yang sudah menyebar berita terjadinya pemukulan tadi pada grup di areanya, kemudian didapatilah dari pelaku pemukulan tadi di salah satu wilayah Polsek Semarang Timur, Polsek Kedulungan maksud saya. Kemudian terjadilah peristiwa itu. Karena tidak ada perdamaian, maksud dan tujuan dari teman-teman ojol ini adalah membawa pelaku tadi ke kantor polisi. Namun karena si ojol ini bukan polisi, pihak pelaku tadi keberatan. Nah, terjadilah selisih paham yang mengakibatkan pengeroyokan itu tadi. Pertikaian tadi yang akhirnya menyebabkan si pelaku tadi meninggal dunia. Nah, pasca meninggal dunia si pelaku yang awalnya menjadi pelaku sekarang menjadi korban, apakah sudah ada perdamaian? Nah, dari sinilah kemudian dengan semangat kebersamaan, perdamaian, para teman-teman ojol ini menggalang kebersamaan dan menggalang dana untuk teman-temannya, dan juga telah menempuh upaya perdamaian antara keluarga korban dengan para ojol. Sudah terjadi perdamaian, dan juga teman-teman ojol ini dengan sukarela, kooperatif, tidak mempersulit
penyidikan, dia datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Nah, inilah yang teman-teman ojol lakukan dengan tidak melawan hukum. Dia datang ke kantor polisi kooperatif memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Kepada rekan-rekan dan teman dan semua subscriber netizen dari Pena Jurnalis, kami pantang padam membela kebenaran dan membela keadilan. Jadi dimanapun kami berada, dimanapun kalian berada, ketika ada satu peristiwa, mau sengketa, pidana atau apapun, kami siap untuk membela, untuk menegakkan keadilan. Pantang padam, sukses untuk Pena Jurnalis. Lintong Pena TV. Thanks for watching.